Saudara-saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam Logos HKBP Limo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Dan setelah Yesus selesai mengajar, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Matius 7 ini adalah merupakan akhir dari khotbah Yesus di bukit. Khotbah yang cukup sangat terkenal karena banyak orang kemudian mengagumi apa yang diucapkan oleh Yesus. Kalau di sini dikatakan takjub berarti ada rasa kagum, ada rasa heran, ada rasa tersentuh, terbuka matanya, dan dia benar-benar tidak mampu melakukannya. Karena itu kita bisa lihat kenapa orang banyak itu takjub. Itu kita lihat bagaimana pengajaran Yesus, otoritas Yesus itu sangat terlihat. Ia mengajar orang dengan kuasa, dengan otoritas yang dia miliki. Jika diperbandingkan dengan para ahli Taurat, otoritasnya merupakan kutipan atau memakai otoritas orang lain. Tetapi ini langsung dirinya sendiri, Allah itu sendiri yang menjadi otoritas. Itu makanya Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu." Ini adalah otoritas yang luar biasa. Karena ajaran Yesus juga itu mampu menegur hati dan mampu juga merubah pikiran, membuat orang kemudian bertransformasi setelah mendengarkan ajaran-ajaran yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ajaran yang dikumandangkan, yang dikatakan oleh Yesus tidak akan pernah berubah. Karena firman yang diucapkan oleh Yesus itu adalah firman yang tidak berubah. Banyak hal yang diajarkan oleh Yesus. Yesus mengajarkan hal-hal tentang kehidupan, bahkan pola kehidupan yang berbeda dengan pola dunia ini. Kalau kita coba lihat dalam ajaran Yesus di khotbah di bukit, dia mengajarkan, dia menyatakan keterbalikan yang ada di tengah-tengah dunia. Berbahagialah orang miskin. Biasanya di dunia akan menyatakan berbahagia orang kaya. Kasihilah musuhmu. Mana ada orang yang mampu mengasihi musuhnya? Musuh harus dimusnahkan, harus dihancurkan. Dan jangan menghakimi. Dan ini adalah sesuatu yang sulit dilakukan karena justru manusia sering menghakimi orang lain. Dia sering menjadi hakim atas orang lain. Dan orang kemudian sering menghukum orang lain. Apalagi di masa-masa saat ini dunia maya, sering orang belum tahu dulu persoalannya langsung menghakimi orang lain. Dan ajaran yang cukup menarik yang diajarkan Yesus adalah masuklah melalui pintu yang sempit. Di mana-mana orang tidak ingin masuk dalam pintu yang sempit, saudaraku. Pasti memilih pintu yang lebar, tanpa hambatan. Dan itu yang menarik. Dan hal itu kemudian yang diajarkan oleh Yesus. Itu yang membedakan ajaran yang dikatakan Yesus dengan ajaran-ajaran yang ada di dunia ini. Bahkan dengan agama-agama lain.
Yesus membawa standar kerajaan Allah, bukan standar yang ada di dunia ini. Yesus menyatakan, mengumandangkan apa yang menjadi keinginan, apa yang ingin dilakukan oleh manusia. Pertobatan, percaya, dan mengikut Yesus adalah merupakan standar yang diinginkan oleh kerajaan Allah. Dan harus membuang dosa, ego, iri, marah, ketakutan. Karena itu saudaraku, rajinlah membaca firman Tuhan. Tetaplah fokus kepada Yesus dalam hidupmu, dan hendaklah engkau mau dirubah oleh Yesus dan datang kepada Allah, datang kepada Tuhan. Kita pun akan kagum oleh firman Tuhan. Kita pun kagum oleh kasih Allah yang luar biasa. Tiap saat, tiap detik, Allah melindungi kita, mengasihi kita. Walaupun kita orang berdosa, banyak kesalahan kita, tapi kita masih tetap diampuni. Itulah hebatnya Allah kita, itu hebatnya Tuhan kita. Kita pun kagum. Bahkan dalam sebuah nyanyian juga dikatakan, hitunglah berkat Tuhan, kamu pasti kagum oleh kasih-Nya. Niscaya kamu akan kagum oleh kasih-Nya. Karena memang berkat Tuhan itu terus mengalir, setiap saat mengalir kepada kita. Dan dia juga, kasih Allah itu juga akan mengalir terus dalam hidup saudara, di dalam keluarga saudara, dalam pekerjaanmu. Karena itu hendak kita melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan, sehingga kasih Tuhan itu tetap mengalir dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Luar biasa Engkau mengajarkan kami bahwa banyak orang kagum dengan ajaran Tuhan. Tuhan, banyak hal yang kami kagumi dalam hidup kami karena kuasa Tuhan, berkat Tuhan yang senantiasa menyertai kami, bahkan melakukan hal-hal yang hebat dalam hidup kami. Tuhan, mampukan kami agar kami juga mampu melakukan hal-hal yang baik untuk sekitar kami, sebagaimana yang Tuhan inginkan, agar kami melakukan hal-hal yang baik. Tuhan, kami juga yakin banyak hal-hal mujizat yang akan terjadi dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Berkati kami Tuhan, berkati seluruh keluarga kami, pekerjaan kami, berkati anak-anak kami dari yang kecil sampai yang besar, yang sekolah. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, berikan mereka kepintaran Tuhan, ilmu yang banyak sehingga mereka boleh bahagia. Tuhan, berikan rezeki yang baik, rezeki yang banyak untuk jemaat-Mu, sehingga mereka boleh bersukacita dalam Tuhan, jauhkan dari mara bahaya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.